Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energi tentang nggak nyaman, ya, atau bingung, atau mungkin kecemasan dari dirimu atau dirinya, ya. Ini lebih ke rasa tak tentu arah, ya. Karena saya merasakan di sini energinya ada juga kalian yang tak tentu arah, ya. Jadi saya bilang dirimu atau dirinya karena energinya bisa vice versa saat ini, ya. Tak tentu arah kayak bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot, ya. Dan kalaupun ini tidak terjadi padamu berarti bukan energimu saat ini. Ini terkhusus untuk orang-orang yang lagi galau, gundah gulana dan merasa cemas tak menentu, ya. Oke, kira-kira bagaimana nanti kita lihat ya sesuai dengan energi kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana gundah gulana, kecemasan yang tak tentu arah, ya. Kita lihat dirinya atau dirimu, energinya ini kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya, kita lihat tentang gundah gulana dan apa pesan semesta nanti di akhir tentang kegundahan hati, ya. Maaf juga di sini agak berisik, di rumah lagi ramai, ya. Maaf kalau suara aksi bocil terdengar di dalam video, ya, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Di kartu pertama di sini Five of Cups, ya. Di sini dia merasa tak nyaman, ya, tak nyaman dengan hiruk pikuk, hiruk bingar yang sangat-sangat membuatnya nggak nyaman gitu, ya. Seolah-olah kepalsuan, ya, hidupku bahagia, padahal sebenarnya nggak bahagia, ya. Di sini ada triparty di mana mungkin berpaling, ya, karena bosan, akhirnya memilih jalan yang tidak baik, yaitu mendua, dan akhirnya ditinggalkan, ataupun ya dia merasa bahwa hidup ini kok begini-begini aja gitu. Ada beberapa yang lebih meninggalkanmu, lebih memilih orang lain ketimbang dirimu, tetapi dia merasa tidak bahagia, ya. Ini ada juga orang yang narsistik, yang bersamamu tidak bahagia, bersama yang lain juga tidak bahagia, ya. Orang yang penuh egois, yang bingung, ya, mau menentukan arah kayak gimana, karena dia tidak bisa mengontrol ego. Kita bicara kecemasan di sini, ya, ada beberapa yang mungkin cemas karena kondisinya sendiri, karena tidak berbahagia walaupun dikelilingi banyak orang baik, karena dia sendiri egois, ataupun ditinggalkan orang-orang baik. Sebenarnya dia rasa cemas. Cemas kenapa? Karena supply-nya sudah hilang.
Kalau kita bicara narsistik, supply-nya sudah hilang. Narsistik tuh apa, Kak? Cari di Google ya, karena saya sudah berkali-kali jelaskan. Ada yang tanya-tanya terus, cari di Google ya. Sekarang nggak ada yang susah, semua sudah pada gampang. AI sudah membantu ya, teknologi sudah membantu. Jadi kalau mau bertanya langsung aja ke Mbah Google ya. Gitu ya. Em, ya, jadi dia merasa bahwa hidup ini tuh penuh dengan problem, yang mana sebenarnya dia buat sendiri problem itu, karena dia merasa tidak selalu merasa kurang ya, tidak bersyukur ya, sehingga ada beberapa yang meninggalkan dan akhirnya dia menyesali itu. Cemas kenapa? Karena ya ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ditopang oleh keuangan ya, dari kamunya gitu ya. Jadi ya dia bingung juga ya, ataupun mungkin cerai nanti gimana ya anak-anak saya ya. Dia merasa cemas. Di sini juga ada beberapa yang masalah keuangan ya. Kalau kita bicara tentang kecemasan hati, berarti dirinya selalu merasa sepi ya, walaupun dikelilingi orang, banyak orang gitu kan. Ada pula juga saya lihat di sini kecemasan dari keuangan. Keuangan ini artinya apa? Kok semakin merosot, penghasilan kok semakin merosot. Ini bisa di dirimu juga ya kalau bicara keuangan, karena energinya up. Kalian-kalian yang mendengar ya, penjualanku merosot ya, terus banyak hutang, mungkin banyak uang tapi banyak hutang juga. Nah ini jadi bingung juga, nggak ada simpanan, atau bahkan simpanan karena selisih akhirnya mengeluarkan simpanannya untuk membayar hutang atau kebutuhan lainnya, sehingga di sini ada rasa cemas yang tak kunjung usai ya. Setiap hari tuh pikir aja ya, wah belum apa-apa udah akhir bulan ya, wah belum apa-apa harus bayar ini itu lagi, sedangkan penghasilan aja nggak jelas gitu. Ada yang saya merasakan di sini energinya juga belum mempunyai pekerjaan atau resign, atau mungkin dirumahkan ya, sehingga harus bingung lagi untuk mencari pekerjaan ya, sehingga ya bingung, stres aja di rumah ya. Ataupun mungkin walaupun kamu kerja juga ya, saya merasakan di sini energinya cemas aja. Kenapa? Kerjanya capek gitu kan, tapi kok kondisi keuangan saya nggak membaik, gitu-gitu aja. Atau UMR udah gajinya nggak terlalu naik gitu, UMR-nya kok gaji nggak sesuai UMR, ataupun mungkin kondisinya malah nggak naik-naik gitu ya, tidak sesuai dengan Depnaker. Padahal barang-barang di luar sana, kebutuhan pokok itu semuanya pada naik, tapi gajiku kok gini-gini, naiknya nggak seimbang gitu. Mungkin naiknya sedikit doang, padahal kebutuhan naiknya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat besar ya. Tapi gaji malah naiknya sedikit doang gitu. Jadi kecemasan tentang uang. Dia pun sama. Kalau kita bicara narsistik, dia takut, dia cemas ya, supply-ku sudah nggak ada nih. Ya, saya nggak bisa memanipulasi lagi nih, saya harus berjuang sendiri nih, saya harus capek sendiri nih. Nah ini ada yang seperti gitu ya, dimana kalau kita bicara kecemasan ya, cemas itu kan ibaratkan hari ini saya cemas, besok belum tentu cemas, tetapi pada saat dia sendiri dia cemas lagi ya. Jadi kalau bicara tentang kecemasan di sini, kadang-kadang timbul rasa cemasnya, timbul sendiri di hati gitu ya. Kayak tiba-tiba, kok saya takut ya, hidup saya ke depan gimana nih gitu ya, banyak ngeluhnya nih. King of Wands ya, untuk biaya pendidikan juga, kecemasan dengan biaya pendidikan anak atau pendidikanmu ya, kalau kamu lagi sekolah ya. Ya ada saja kebutuhan-kebutuhan. Ini bicara tentang ini ya, bicara tentang stres. Selain stres karena keuangan, stres karena tugas. Kalau seandainya kamu masih studi ya, ataupun anakmu yang punya PR-nya banyak ya, ataupun mungkin anakmu berkebutuhan khusus sehingga kamu yang harus stres untuk mengejar bagaimana caranya, targetnya supaya dia bisa normal kembali ya. Ini mungkin ada ADHD ya, ada ASD ya. ASD itu artinya anak yang autis, sehingga perlu biaya untuk terapi. Terus dari segi fisik mental biaya juga ya. Jadi cemas, apakah anak saya bisa sembuh, apakah anak saya bisa normal ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Stres karena tekanan ini bukan hanya dari segi keuangan, tetapi segi pendidikan ya. Ada juga yang skripsi ya, aduh saya direvisi lagi, gimana nih, saya harus selesai, kalau tidak aduh stres lagi ya. Ataupun mau melanjutkan sekolah ya,
waduh saya harus belajar lagi nih supaya saya bisa diterima di sekolah itu. Saya harus saya harus belajar lagi supaya dapat beasiswa. Ataupun mungkin besok nih ada CPNS ya. Jadi sekarang kamu lagi cemas ya. Ada penerimaan CPNS, sudah pembukaan formulir pendaftarannya sudah dibuka ya. Kamu cemas. Kenapa? Ini materi apa yang keluar nanti ya? Saya belajar terus nih, cemas ya, bingung ya. Mau belajar dari mana ya? Kayak stres aja gitu. Stres ya, ini pendidikan yang lebih stres nih, apa, belajar, 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 dan belajar. Karena walaupun kalian sudah jadi orang tua pun, anakmu belajar, punya materi, kamu belajari lagi. Jadi stres juga, ya, ya seakan-akan kamu belajar lagi gitu. Nah ini, ada yang stres seperti gitu. Ya jadi ya stres juga ya, cemas. eh Belajar terus ya. Belajar kan nggak patokan usia ya. Jadi jangan bosan-bosan belajar ya. Ataupun mungkin dalam dunia kerja juga ya, otomatis kamu harus belajar lagi karena ya semua perkembangan teknologi, harus belajar lagi ya. Saya merasakan di sini energinya capek, lelah ya karena belajar ya. Ya istirahat dulu gitu, kalau memang capek besok dilanjutkan lagi, bukan menyerah ya. Capek istirahat, besok gas lagi gitu. Oke, di sini ada Eight of Sword ya. Bicara kecemasan tentang hubungan ya. Bingung, tertekan, stres. Ini antara mau maju salah, mundur salah, ini banyak jebakan ya. Jadi duduk diam di tempat, ini banyak tersiksa secara fisik dan mental ya. Ini bicara tentang hubungan, entah sudah menikah belum menikah ya, kamu menyesuaikan saja. Dikurung di penjara seolah-olah gitu ya. Jadi nggak punya pilihan. Mungkinkah kamu yang di sini ataukah dia ya? Saat ini yang kondisinya bingung, ini mungkin lebih ke mungkin yang sudah nikah ya. Sebenarnya tidak berbahagia, sebenarnya stres ya. Ini juga bisa tentang pribadi, yaitu sakit ya. Kalau dalam hubungan ya berarti pasangannya tidak peka, pasangannya egois, pasangannya membuat dia terluka, tetapi karena sudah ada ikatan dia tidak bisa keluar ya. Ini contoh. Ataupun di dirimu ya, kamu mau tidak mau ya harus tetap di situ karena mungkin sudah nikah, sudah punya anak. Jadi mau maju salah, mundur salah, mau berpisah salah, bertahan pun nggak bahagia. Tapi ya mau bagaimana lagi, ada anak nih ya. Jadi duduk diam di tempat seolah-olah tidak melihat apa-apa, tidak berbuat apa-apa, ya sudah duduk gitu ya. Pasrah pada keadaan. Ya, cemas karena kayak hati ini bergejolak ya, tidak nyaman, tetapi ya harus dilakukan, harus dijalani. Kalau bicara tentang sakit ya bingung juga, mau pengobatan apa nih, semua pengobatan sudah ada, jadi ya pasrah aja. Ini bicara tentang kepasrahan ya, karena bingung gitu. Hanya Tuhan mungkin yang bisa menyembuhkan kamu seolah-olah ya, atau entah dia, entah kamu yang sudah mencari pengobatan entah alternatif, entah medis ya. Tapi kok nggak kunjung sembuh ya, stres, pusing ya. Ya hanya semesta yang bisa menyembuhkan. Jadi ya nggak bisa apa-apa gitu. Ada energi kepasrahan di sini. Cemas karena dia takut, apakah hidup saya masih begini terus ya, masih bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain tidak, jangan hanya menyusahkan ya. Nah ini kalau bicara tentang sakit ya, kita lihat lagi The Sun ya. The Sun ini bicara tentang ada playing victim ya, yang mana dulu orang-orang ini baik ya, tetapi ternyata palsu ya. Cemas karena ya dia sudah tahu, dia merasa malu ya. Dulu dia berbahagia bersamamu teman, tapi dia ada pengkhianatan di sini. Mungkin dia gosipin kamu, mungkin dia apa gitu ya. Pokoknya ada yang dia berbuat curang ya, akhirnya kamu tahu ya. Dia cemas aja jangan sampai nanti mungkin ya ada pelaporan dari ke polisi, ataupun nama baiknya terancam ya.
Nah ini dia takut ya, karena ada ancaman juga di sini. Terutama mungkin pinjam-pinjam uang atau menipu ya, mengatasnamakan mungkin bisnis ya, mengatasnamakan teman, teman saya kok, tapi ternyata dia bisa mengancam. Ya ini ada pengancaman di sini ya. eh Ya dia takut, dia cemas ya. Mungkin contohnya ya, kamu nggak kembalikan uang saya bulan depan, saya laporkan kamu ke polisi. Ini bicara tentang pengancaman, di mana mungkin dia pernah menipu ya, akhirnya ditagih baik-baik, dia nggak eh, dibilangnya nggak ada niat etika baik, etiket baik, etika atau etiket ya. Jadi ya mau tidak mau ya ada ancaman untuk kita ke pihak yang berwajib aja untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu, dia lagi cemas ya. Cemas ini dalam tanda kutip ya, cemas untuk mencari pengembalian, untuk mempertanggungjawabkan, atau cemas karena nanti dilaporkan ke polisi ya, karena ada kasus hukum di sini. Ataupun mungkin sudah diproses ya, entah mungkin ke pengadilan atau bagaimana ya. Nih, dia lagi cemas aja. Karena bicara tentang penipuan ya, ataupun drama ya, drama. Nih ya, dulu berhubungan baik, tiba-tiba sekarang sudah tidak baik lagi kondisinya gitu ya. Yang dulu dia membantu ya, tapi malah dikhianati, atau kamu membantu dirinya tapi dia mengkhianati kamu ya, menipu ya, tidak membayar hutang alasan ini itu ya. Ini ada kecemasan juga, jangan sampai besok-besok saya pinjam uang dia di dia lagi, dia nggak kasih gitu. Nah ini ada ya, yang dia sebenarnya malu gitu karena ketahuan bohongnya. Karena ada beberapa ya, saya belum punya uang tapi ketahuan belanja-belanja loh di toko ya, jadi dia malu sendiri. Ketemu di toko ternyata dia lagi belanja, baru belanjanya banyak ya, tapi bayar hutang seolah-olah aduh tunggu dulu, tunggu ini, tunggu itu, masih ada ini, masih ada itu, aduh kurang ini, kurang itu ya. Ini banyak alasan kalau ditagih. Tapi kalau belanja-belanja, pergi holiday, liburan ya, wah dia posting-posting seolah-olah nggak punya hutang, seolah-olah orang kaya. Nah ini ada seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini kecemasan ya, dimana tak menentu akhirnya dia eh, bermeditasi ya. Di sini the hero pain, ingin ketenangan jiwa, karena memang rasa cemas ini lebih ke fisik dan mental. Ada beberapa yang akhirnya yoga atau lebih spiritual ya, cari guru-guru spiritual karena banyak masalah ya, banyak masalah, stres, akhirnya mau ketenangan karena ya penyakit mental, mungkin dia punya masalah dari keluarga, dari diri sendiri ya, ada trauma dan luka batin yang mana sekarang bercampur aduk dalam dirinya, dan akhirnya dia ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih ingin menyembuhkan semuanya ya, supaya ke depan hidupnya jauh lebih baik. Di sini ada beberapa yang mungkin sudah cerai ya, ataupun mungkin ada depresi karena ditinggalkan seseorang ya, yang meninggal dan tidak bisa melupakan, ataupun mungkin kondisinya sudah bercerai terus ya ingin ketenangan gitu, jadi ada beberapa punya kehidupan itu polanya sudah berbeda, entah kamu entah dia ya. Kalau orang ini kebangkitan spiritual berarti dia punya pola sudah beda, dimana dulu dia lebih ingin rame-rame ya, sekarang lebih ingin sendiri, lebih ingin tenang. Yang dulu menggebu-gebu, marah, maki ya, bicaranya kasar, sekarang lebih pendiam, lebih tidak mau ribut ya, dan bisa mengontrol emosi ya. Jadi ada beberapa dari karakter-karakter, entah dirinya entah kamu ya, yang mana berubah ya, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih banyak memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Dan ya tenang ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang depresi karena masalah hidup, depresi karena masalah percintaan. Masalah hidup ini tekanan hidup dalam artian mungkin karir, hutang dan segalanya ya. Dan juga ada dalam masalah percintaan, hubungan, entah hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan dan sahabat, seperti gitu. Wow, jadi bicara kecemasan ya, cemas karena tidak mempunyai supply lagi, cemas karena sudah nggak mempunyai uang, cemas karena tekanan belajar ya, cemas karena
eh, pasrah karena ya sudah nggak tahu mau kemana ya. eh, Cemas karena takut nanti ke depannya hidupnya lebih stres lagi, nama baiknya lebih eh, buruk lagi ya. Malu, cemas karena malu lebih ini ya. Dan di sini bicara kecemasan, di mana kecemasan yang dia dapatkan, dia ingin mengobati dengan cara lebih mendekatkan diri pada Tuhan saat ini ya. Oke, itu yang saya rasakan, energi entah kamu, entah di dirinya, yang mana kecemasan tak menentu, kadang-kadang tanpa sebab langsung merasa galau, gelisah, gundah gulana, ini yang lagi dirasakan ya. Tiba-tiba sedih mendalam, tiba-tiba stres, tiba-tiba menyalahkan diri sendiri dan bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau kamu sudah merasa begitu, berarti kamu ada sedikit tekanan ya, ataupun gejala-gejala depresi kalau kita bicara ke medis ya. Jadi banyak doa dan ya fokus pada kebahagiaanmu. Oke, itu yang saya lihat ya, kondisi-kondisi kalian dan orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kita lihat lagi pesan semesta untukmu. Oke, pesan semesta di sini saya ambil 3 kartu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk kecemasan. Oke, di sini ada the Ten of Cups, ada Nine of Wands, dan di sini ada Nine of Pentacles ya. Nikmati saja hidupmu ya. Kalau dia bukan untukmu, dia akan pergi. Dia bukan jodohmu, dia akan pergi. Intinya gitu ya. Karena kalau dia memang jodohmu, nggak usah ngoyo-ngoyo nggak usah ngoyo-ngoyo cari, dia pasti datang sendiri ya. Kamu fokus pada dirimu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan masa lalu, jangan pernah menyesali masa lalu. Masa lalu tidak bisa diulang, tidak bisa dirubah ya. Yang kamu bisa rubah adalah masa depanmu dengan pola pikirmu, dengan caramu, dengan pilihan-pilihan yang bijaksana ya. Selama kamu melepaskan masa lalu, belajar dari pengalaman itu dan berbuat yang terbaik, hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Walaupun sendiri, kamu akan lebih tenang ya. Tuh lihat Nine of Pentacles, dia tenang, santai, duduk, ada tersedia makanan, tersedia minuman, tersedia tumbuh-tumbuhan, tersedia pohon uang. Kalau kita ada kecemasan, stres, bisa-bisa pasangan berpaling, sakit-sakitan ya, tidak ada uang karena ada kecemasan dalam hati. Kenapa? Energi. Cemas itu kan energi, secara tidak langsung mendorong atau menarik keburukan-keburukan, kesialan-kesialan, penderitaan-penderitaan lainnya masuk dalam hidupmu. Dan ini yang terjadi pada dirimu. Kalau seandainya ini energinya ke kamu ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa, kok hidup saya sekarang kok begini-begini saja Kak Ica? Ya, kok hidup saya begini-begini saja, nggak berubah. Karena kamu tidak ada perubahan dalam hidupmu. Perubahan dari mana? Dari mindset dulu. Pola pikirmu dirubah, habis itu tindakan, ke depan hidupmu akan berubah. Tapi kalau pola pikirmu nggak dirubah, perlakuanmu hidupmu juga begitu-begitu saja, ya nggak ada perubahan ya. Jadi selama hatimu bahagia, selama hatimu gembira ya, tidak ada kecemasan dalam dirimu, semua akan beres. Sekarang itu dari dirimu, dari hatimu, semua pilihan dari dirimu. Kamu mau hidup susah atau hidup senang, itu dari dirimu, dari kondisi hatimu. Makanya saya bilang jangan ada rasa marah, cemas, takut ya, dendam, maki-maki. Ini ada macam oke, saya sudah memaafkan padahal belum. Ya itu kan sama saja dirimu yang memilih untuk masih ada energi negatif masuk dalam dirimu. Kamu memancing kesialan. Jadi maafkan ya, maafkan 100%. Karena di kondisi hatimu itu akan menentukan hidupmu, nasibmu. Karena doamu di hatimu itu adalah doa-doa yang akan semesta kasih. Bukan kamu marah ya, ada beberapa saya merasakan di sini energinya marah ya. Jangan marah ya. Jangan marah kepada siapapun, karena itu pilihanmu yang ada di hatimu. Makanya kalau doa, jangan doakan orang jelek-jelek, doakan orang yang baik-baik. Karena apa? Hatimu tuh tidak melihat bahwa ini doa untuk orang lain atau doa untuk dirimu, tetapi dia tahu bahwa ini yang kamu minta. Jadi semesta kasih, kabulkan. Makanya doalah yang baik-baik pada dirimu supaya apa? Hidupmu bahagia ke depannya. Ya, tuh lihat dia santai-santai pohon uang.
Dia santai-santai ada minuman, santai-santai ada makanan, duduk santai-santai nih. Ya baca buku tanpa tekanan sendiri, walaupun sendiri. Ya, jangan kita rame-rame, ya banyak makanan, banyak ini, tapi hati nggak nyaman. Ya, pasangan selingkuh, istrinya urus anak sendiri, ya, tapi seolah-olah biasa-biasa aja. Atau hati dendam, marah, kecewa nih banyak ya. Kayu-kayu yang berasap, berapi, ya jangan. Hilangkan semua ini, ya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Ya, tuh lihat pohon berbuahnya bagus ya, lebat tuh, berbuah koin emas. Ya, jadi apa yang akan kamu dapatkan itu dari hasil hatimu, pikiranmu. Semesta akan memberikannya. Makanya berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik-baik. Karena itu yang akan kamu tuai, ya. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi hatimu tuh harus bersih supaya doa kamu itu bisa cepat terwujud. Dan jangan pusingkan orang lain. Kamu fokus pada dirimu, ya. Terkadang hati kita tuh berfokus pada orang lain, iri dengki, akhirnya apa, hidup kita nggak membaik. Orang lain di sana baik, malah kita yang terpuruk karena cemburu, iri, marah, ya. Jangan berfokus pada orang lain. Ingat, rezekimu nggak akan tertukar, ya. Makanya hatimu harus baik supaya untuk menarik rezeki lainnya masuk dalam hidupmu, ya. Oke, itu ya yang semesta mau sampaikan kepadamu. Kalau seandainya ke depan, seandainya saat ini kamu ada rasa cemas, ya. Jadi kalau kamu ada rasa cemas, jangan kaget kalau ada masalah-masalah lain muncul. Itu sudah ibaratkan sudah hukumnya itu menarik. Ya, hukum law of attraction, tarik menarik. Jadi kalau kamu cemas, kamu menarik kecemasan lainnya, masalah lainnya masuk dalam dirimu, ya. Jadi kalau kamu ada banyak masalah, berarti wah ada masalah dalam hatiku. Bukan kita melihat dari itu yang itu tuh si A B C D F G itu gara-gara itu mereka. No, tapi dari hatimu. Kita kadang-kadang melihat itu dari sisi luar, padahal nggak lihat dari sisi dalamnya. Nah, ini dari dalam diri yang dibenahi dulu, baru keluar, ya. Oke, jadi seperti gitu. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiak dari koneksi ini. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang membuatmu cemas, ya. Oke, saya mulai dari inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, K, P, S, I, J, D, H, T, C, M, L, Y, O, dan N. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, K, P, S, I, J, D, H, T, C, M, L, Y, O, dan N. Ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, bisa kelihatan ya. Ada Pisces, ada Taurus, Cancer, Sagittarius, ada Leo, ada juga Capricorn, dan ada Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Pisces, Taurus, Cancer, Sagittarius, Leo, Capricorn, dan Aries, ya. Ini juga bisa terjadi di dirimu, bisa juga dari inisial namamu, dan bisa juga dari zodiak kamu, ya. Kalau ini terkoneksi denganmu. Tetapi kalau ini terkoneksi dengan orang lain, berarti ya inisial namanya dan zodiaknya, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.
Bye bye.